Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Oke, siap. Nah, untuk yang materi yang kemarin, ada yang ditanyakan kah? Kemarin itu berarti mengenai fungsi ya. Oke, sepertinya tidak ya. Jadi tentang definisi fungsi, kemudian relasi ya awalnya ya. Relasi itu berarti setiap yang berhubungan maka dia adalah relasi. Nah, fungsi itu adalah relasi khusus gitu ya. Relasi khusus catatannya di A itu domain, itu dia harus berpasangan ya, harus berpasangan. Kemudian pasangannya itu tepat dengan satu domain. Nah, itu syarat fungsi itu hanya pada A saja. Nah, kemudian untuk jenis-jenis fungsi, syaratnya itu ada di B ya. Syaratnya ada di B. Nah, berarti syarat untuk dijadikan fungsi itu tadi di B itu nggak masalah. Mau dia ada yang kosong, mau dia ada yang double, itu nggak masalah. Yang penting ada beberapa yang berelasi dengan A, seperti itu. Paham ya? Itu intinya. Nah, kemarin terkait dengan fungsi apa namanya? Uh, mutlak ya. Nah, sedikit saya jelaskan mengenai, saya kira untuk yang ini ya fungsi, jenis-jenis fungsi ya berdasarkan kodomain ya. Saya kira teman-teman sudah paham. Termasuk ada fungsi subjektif, injektif, bijektif, kemudian fungsi konstan ya. Ada fungsi identitas. Fungsi identitas itu dia X dan Y itu seperti apa namanya? Nah, di sini. Jadi kalau misalnya X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 2, Y-nya 2, X-nya min 1, Y-nya min 1 seperti itu. Atau kalau misalkan dalam dituliskan dalam persamaan, Y sama dengan X seperti itu. Kemudian ya mengenai gambar ya, mengenai gambar nih. Fungsi kuadrat ya. Nah, biasanya di saat kita menggambar itu kan apa namanya? Kita cari dulu diskriminan ya. Diskriminan itu rumusnya min B B kuadrat min 4AC ya. B kuadrat min 4AC. Nah, biasanya di saat kita mencari akar-akar persamaan kuadrat, itu kita salah satu langkahnya mencari diskriminan. Apakah ada akar-akarnya atau akar-akarnya real, nyata, atau imajiner. Nah, kalau akar-akarnya imajiner, maka berarti persamaan tersebut tidak memotong sumbu X kan gitu. Nah, yang tidak memotong sumbu X itu seperti ini. Ya, di gambar A ini tidak memotong sumbu X. Ini berlaku jika diskriminan kurang dari 0. Ya, kurang dari 0, maka dia tidak memotong. Nah, yang di sini ini sebenarnya gambar dari dua buah fungsi ya, digabung. Itu ya ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah. Nah, bagaimana keadaan seperti apa sih sebuah fungsi itu menghadap ke atas dan menghadap ke bawah? Dia akan menghadap ke atas. Sebentar. Oke. Ya, dia akan menghadap ke atas ya, ke atas. Itu jika di sini A X kuadrat tambah B tambah C, nilai A-nya itu lebih besar dari 0. Jika A-nya lebih besar dari 0, maka dia akan menghadap ke atas. Ya, dia akan menghadap ke atas seperti ini nih ya. Yang A itu menghadap ke atas. Nah, cara melihatnya bagaimana? Seperti ini teman-teman sekalian. Tanda lebih besar itu kan seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita tulis seperti ini, ya apa namanya? Itu kan seperti huruf B ya, besar. Kemudian kalau kita putar 90 derajat ke kanan ya, maka akan seperti ini. Itu hanya cara mengingat saja, bukan kaidah ya, bukan kaidah, tapi cara mengingat. Maka dia membuka ke atas. Kalau lebih besar, maka menghadap ke atas. Lalu kalau misalkan kurang itu seperti ini, seperti K gitu ya, K. Waalaikumsalam. Seperti K. Nah, kemudian kalau diputar 90 derajat, maka dia akan seperti ini. Ya, dia akan seperti ini. Yaitu dia menghadap ke bawah. Nah, itu keadaan menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Nah, adapun di sini untuk yang gambar di sini, dia tidak apa namanya? Menyentuh sumbu X atau memotong sumbu X. Kenapa? Karena diskriminannya kurang dari 0, yaitu dari rumus B kuadrat min 4AC. Nah, kemudian yang di B, untuk yang satu ini, yang ke atas berarti apa? A-nya itu lebih besar dari 0, ya. Untuk yang ke bawah berarti A-nya kurang dari
0 ya, atau negatif ya, atau negatif. Nah, kemudian dia hanya menyentuh di X satu titik saja. Dia menyentuh X dalam apa? Pada satu titik ya, atau menyinggung sumbu X ya, atau menyinggung sumbu X. Nah, ini keadaan di saat diskriminan sama dengan 0. Ya, kemudian yang di sini, yang ke atas berarti X-nya, A-nya ya, A-nya lebih besar dari 0. Yang ini yang menghadap ke bawah, A-nya kurang dari 0. Kemudian dia memotong pada 2 ya, 2 titik. Artinya dalam keadaan diskriminan lebih besar dari 0 ya. Di saat diskriminan lebih dari 0. Nah, kalau di sini ada gambar diskriminan kurang dari 0 dan diskriminan lebih besar dari 0. Atau gini deh, untuk yang menghadap ke atas dan ke bawah. Kan syaratnya tadi kalau dalam keadaan gitu ya, dalam keadaan kalau menghadap ke atas, A-nya itu lebih besar dari 0. Dia menghadap ke bawah jika A-nya kurang dari 0 atau negatif. Mungkin nggak sih A-nya itu sama dengan 0? Ada yang bisa jawab? Dari persamaan AX kuadrat tambah BX ditambah C. Mungkin nggak dalam persamaan kuadrat A-nya itu sama dengan 0? Gitu. Ada? Ya, Ramdhani? Nah, ya betul. Kalau A-nya sama dengan 0, berarti bukan persamaan kuadrat. Berarti dia menjadi persamaan linear. BX ditambah C. Ya, terima kasih Mbak Nadia ya. Oke, ini untuk apa? Fungsi kuadrat. Ya, ini tadi sudah dijelaskan. Oke. Kemudian di sini ada fungsi modulus atau fungsi mutlak. Ya, fungsi mutlak. Ini kalau misalkan kita hubungkan, ya kita hubungkan. Ya, fungsi mutlak itu sebenarnya seperti fungsi mirip ya, mirip identitas kalau misalkan seperti ini. Tapi dia apa namanya? Sumbu X-nya itu sebagai cermin ya, seolah-olah jadi sebagai cermin. Ya, sumbu Y-nya ya, sumbu Y sebagai cermin. Jadi kalau misalkan ini masuk ke sini, kemudian dia akan naik ke atas. Jadi tidak ada yang nilainya negatif. Itu fungsi mutlak, dan di pertemuan yang lalu sudah belajar ya tentang fungsi mutlak. Kemudian ada lagi tentang fungsi tangga ya. Nah, fungsi tangga. Nah, fungsi tangga itu diartikan sebagai nilai bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Nilai bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Nah, misalkan begini. Nah, yang pertama ini tandanya dulu ya. Dia seperti tanda mutlak ya, X dalam tanda mutlak, tapi kurungnya itu ada 2 ya, kurungnya ada 2. Nah, misalkan di sini X ya dalam tanda modulus atau fungsi tangga ya, fungsi tangga sama dengan min 2. Maka dia itu nilainya adalah dari min 2 nya ikut sampai dengan min 1, tapi min 1-nya tidak ikut ya. Tapi min 1-nya tidak ikut. Sehingga seperti ini. X lebih besar sama dengan min 2 kurang dari min 1. Paham ya? Atau misalkan begini, untuk membuktikannya begini. Membedakannya. X dalam fungsi tangga sama dengan 2. Maka dia itu dimulai dari angka 2 ya. 2-nya ikut karena di sini ada sama dengan, kemudian kurang dari 3 ya, kurang dari 3. Nah, kenapa di sini min 1? Karena min 2 dengan min 1 itu lebih besar min 1 gitu ya. Nah, untuk membuktikannya bagaimana? Teman-teman buat garis bilangan gitu ya. Misalkan buat garis bilangan seperti ini deh, ya seperti ini. Ini kan semakin ke kiri itu semakin kecil, semakin kanan semakin besar. Nah, min 2 dengan min 1 yang di sebelah kanan itu adalah min 1. Berartinya apa? Min 1 lebih besar. Nah, kemudian kalau misalnya kita gambarkan di sini, ini ada kekeliruan ya, ada kekeliruan. Di sini misalkan X dalam tanda mutlak min 2, maka harusnya di sini bulatannya itu bulatan penuh, di sini bulatannya itu bulatan kosong. Kenapa? Min 1-nya itu nggak ikut ya, min 1-nya nggak ikut. Pokoknya yang titik-titik sebelah kanan itu harusnya bulatan kosong. Berbeda dengan yang di sini, harusnya bulatan yang di sini bulatan penuh, di sini bulatan kosong. Yang di atas juga sama ya. Kenapa dikatakan fungsi tangga? Ini kalau kita hubungkan di sini ya, misalkan ini kita hubungkan ke sini, strap gitu ya, strap. Ini seolah-olah menjadi sebuah tangga ya. Seolah-olah menjadi anak tangga dengan 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Ya, bisa dipahami ya.
Kemudian ada fungsi polinom, ya polinom itu poli itu banyak. Artinya kalau misalkan ada sebuah persamaan, pangkat tertingginya itu lebih dari 2, maka sudah termasuk fungsi polinom. Kemudian fungsi eksponen, ya fungsi eksponen itu di mana variabel menjadi pangkatnya, ya variabel menjadi pangkat. Itu fungsi eksponen. Kemudian ini operasi pada fungsi ya, untuk yang sebelumnya cukup baca saja saya kira. Operasi pada fungsi itu seperti fungsi fx dengan gx dijumlahkan, dikurang, dikali, dibagi. Ya, itu operasi pada fungsi. Nah, kemudian yang di sini biasanya ada pertanyaan kalau di matematika dasar itu ada domain, daerah asal ya, kodomain, daerah kawan, kemudian rank, daerah hasil. Nah, untuk domain, ya untuk domain yang pertama yang biasanya diperhatikan itu misalkan dalam tanda akar seperti ini. Nah, dalam tanda akar seperti ini itu ada sebuah syarat ya, ada sebuah syarat agar jawaban dari angka di dalam akar ini real ya, real. Itu ada syaratnya yaitu apa? Yang di dalam tanda akar itu dia harus lebih besar atau sama dengan 0. Ya minimal 0 gitu ya. Akar dari 0 itu kan sama dengan 0. Tapi kalau misalkan di sini nilainya adalah negatif di dalam tanda akar itu, maka dia akan menjadi imajiner, ya. Sehingga di sini syaratnya 2x min 1 lebih besar sama dengan 0, itu secara umum ya. Nah, kalau di sini itu tidak ada syarat tertentu, tinggal dicari saja. Misalkan 2x min 10. Ya. Atau ini nanti daerah apa namanya? Hasilnya ya. Artinya di sini kalau misalkan bicara domain, ya bicara domain, maka di sini semua nilai x itu memenuhi. X ini mau diisi angka berapapun itu akan memenuhi gitu. 2x min 10 artinya x itu kan variabel. Variabel itu bisa diisi siapa saja. Tetapi berbeda dengan di sini. Kalau di sini ya misalkan diisi dengan angka misalkan min 1, berarti 2 kali min 1 min 2, min 1 jadi min 3. Maka dia hasilnya akan menjadi apa? Imajiner, masuk ke bilangan kompleks ya. Oke. Nah, saya kira untuk f ditambah gx, domain dan seterusnya itu gampang lah ya. Nah, ini agak berbeda pada df per gx ya, f per gx. Misalkan di sini ya sedikit dibahas ya sedikit. Nah, untuk f ditambah gx, ya fx ditambah gx yaitu 2x min 10 tambah akar 2x min 1. Maka di sini df ditambah g sama dengan x lebih besar dari setengah. Lebih besar sama dengan setengah. Kenapa dapatkan x lebih besar sama dengan setengah untuk domainnya, angka yang akan masuk ke sini? Yaitu tadi sebagai sebuah syarat di bawah tanda akar itu harus apa? Lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini 2x min 1 lebih besar sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 1. Gitu kan? Maka x lebih besar sama dengan 1 per 2. Nah ini. Nah sementara untuk yang ininya itu semua bilangan real itu terpenuhi. Ya. Begitu juga untuk yang di sini ya. Untuk yang apa namanya? Ya perkalian juga ya. Nah. Perkalian, kemudian pengurangan juga sama. Nah, akan berbeda pada pembagian. Nah, pada pembagian, untuk yang di atas juga sama, semua bilangan real itu memenuhi. Nah, untuk yang di bawah, itu dia ada syarat tambahan, ya. Ada syarat tambahan. Syarat tambahannya apa? Kalau bilang rasional di sini, maka, ya pecahan ya, pecahan, maka yang di bawah itu tidak boleh sama dengan 0. Ya. Tadi kan syarat dari akar itu dia lebih besar atau sama dengan 0. Artinya masih ada sama dengannya kan gitu. Masih ada sama dengannya. Nah, karena dia di penyebut, nah penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Kalau dia 0, maka hasil dari pecahan ini tidak terdefinisi. Ya, hasil pecahan dari 2x min 10 akar dibagi akar 2x min 1 itu tidak terdefinisi kalau misalkan di sini ada nilai 0-nya. Maka berarti ada syarat tambahan gitu ya. Syarat tambahannya apa? Yang di bawah tidak boleh sama dengan 0. Jadi antara gabungan ya, gabungan. Yang pertama harus lebih besar sama dengan 0, ya lebih besar sama dengan 0. Yang kedua dia lebih besar saja, ya lebih besar saja. Maka irisannya, maaf ya,
maka irisannya dia hanya boleh lebih besar. Ya, hanya lebih besar sama dengan 0. Berarti sama dengannya dihapus terkait dengan di sini, ya. Apa? Penyebut. Sehingga di sini ya domain dari f per g dia apa? X dengan X lebih besar dari setengah dengan X elemen bilangan real. Nah, itu ya. Itu untuk apa? Untuk pertemuan yang kemarin. Nah, untuk pertemuan yang sekarang masuk ke inverse fungsi ya, masuk ke inverse fungsi. Ya, untuk inverse itu bahasa sederhananya dia adalah apa? Kebalikan. Ya, bahasa sederhananya adalah kebalikan. Kemudian bicara sebuah fungsi, maka tidak semua fungsi dia mempunyai inverse. Ya. Apalagi tadi di pengertian yang awal, misalkan seperti ini. Di pengertian yang awal, ya, di bab awal sebuah fungsi. Inverse itu kan kebalikan, ya, artinya kebalikan. Artinya kalau misalkan A domain, B kodomain, nanti dia bisa dibalik gitu ya. B menjadi domain, kemudian A menjadi kodomain. Nah, dalam keadaan ini, untuk yang pertama di sini, antara A dan B, dia mempunyai inverse fungsi. Kenapa? A sebagai domain, dia memenuhi syarat sebagai fungsi. Kemudian kalau dibalik, B-nya menjadi kodomain, ya. B-nya jadi domain, artinya dibalik gitu ya. Maka dia juga apa? Memenuhi syarat sebuah fungsi, yaitu apa? B itu dia semuanya harus berpasangan, kemudian berpasangan tetap dengan satu kodomain. Nah, tapi yang di sebelah, ini dia fungsi gitu ya, dia fungsi. Tapi kalau dibalik, dia bukan sebuah fungsi. Kenapa? B-nya di sini, B-nya sebagai domain ya, dibalik di sebelah kiri. Maka di sini lihat, B itu berpasangan bukan dengan apa? Satu kodomain, tapi dia berpasangan dengan dua kodomain. Ini kalau kita balik gitu ya. Ini kalau kita balik. Maka kalau misalkan seperti ini keadaannya, berarti fungsi ini tidak mempunyai inverse. Seperti itu ya, dia tidak mempunyai inverse. Nah, di sini juga sudah diterangkan ya, ini sudah diterangkan. Soalnya kalau teman-teman silahkan baca, pahamlah ya. Nah, ini juga itu ya. Ini adalah sebuah fungsi. Nah, kalau misalkan dibalik gitu ya, dibalik yang ini A jadi B, B jadi A ini, maka dia bukan sebuah fungsi. Kenapa? Ini angka 1 ini pasangannya double gitu ya. Sementara kalau fungsi domain itu pasangannya tidak boleh double. Oke? Ini teman-teman sekalian paham lah insya Allah ya, tinggal memasukkan saja di sini ya. Untuk yang masuk A kemana, B kemana, kemudian pasangkan. Kemudian kalau misalkan menjadi G inverse bagaimana seperti itu ya. Ini kan fungsi G gitu. Paham ya? Nah, kemudian menentukan rumus fungsi inverse. Ini manualnya seperti ini. Sebenarnya ada rumus-rumus praktisnya ya, ada rumus-rumus praktisnya. Tapi untuk mendapatkan rumus praktis, teman-teman sekalian harus paham ini dulu gitu ya. Contohnya di sini ya. Yang pertama adalah permisalan fx sama dengan y pada persamaan tersebut. Dalam permisalan fx sama dengan y tersebut, tentukan nilai x dalam bentuk y. Bentuk ini dinamakan dengan f inverse y. Ganti y pada f inverse y dengan x untuk memperoleh f aksen x. Maka f aksen x adalah rumus fungsi inverse dari fx. Ya, lumayan ya. Yang pertama tadi apa? Fx-nya diganti dengan y. Maka di sini menjadi y sama dengan ax ditambah b. Maka kalau ax saja di sini dalam persamaan kita akan menginginkan x ya, menginginkan x yang sendirian gitu ya, menginginkan x yang sendirian. Berarti di sini b ini harus hilang, harus 0. Kalau kita gunakan konsep aditif, maka dia harus dikurangi dengan b. Nah, kalau di sini kurangi dengan b, maka di sini pun dikurangi dengan b, gitu ya. Sehingga menjadi y min b seperti itu. Nah, kemudian di sini ax sama dengan y min b. Nah, agar x saja, maka di sini berarti harus dibagi dengan a, gitu ya. Nah, kalau sebelah kiri dibagi dengan A, maka Y min B juga harus dibagi dengan A. Sehingga menjadi Y min B per A. Nah, selanjutnya, X ini adalah inverse. Ya. F inverse X, gitu ya.
Kemudian Y-nya kita ganti dengan X. Sehingga inverse dari AX ditambah B sama dengan X min B per A. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, saya kira teman-teman sudah paham ya. Ada yang belum paham ini bagaimana cara menentukan inverse kalau misalkan soalnya seperti ini? Kalau ada, mungkin saya ulas. Kalau nggak ada, mungkin langsung ke rumus praktisnya kalau soalnya seperti ini. Ada? Halo? Yang di sana dengarkah? Paham semua ya? Paham semuanya. Oke. Oke. Nah, kalau misalkan di sini sudah paham semua, maka sebenarnya begini teman-teman sekalian. Untuk fx sama dengan 2x ditambah 2, maka teman-teman sekalian bisa langsung saja tulis di sini ya, yaitu y inverse ya, y inverse. Teman-teman sekalian bisa praktekkan ya. Bisa ambil pulpen, kertas ya. Fx sama dengan 2x ditambah 2, inverse-nya bagaimana? Maka bisa langsung tulis y inverse ya, y inverse. Nanti hasilnya ditunjukkan ya. Y inverse. Y inverse sama dengan, nah perhatikan. Inverse itu tadi di awal saya katakan, pengertian sederhana adalah dibalik kebalikan gitu ya. Kebalikan. Maka kalau soalnya seperti ini, 2x ditambah 2. Maka kalau kita baca, yang melekat pada x adalah perkalian, yaitu 2x ditambah 2. Maka tadi teman-teman sekalian sudah tulis y inverse sama dengan gitu ya, y inverse sama dengan yang pertama ditulis adalah x. Yang pertama ditulis adalah x, berarti y inverse sama dengan x. Kemudian dia di sini kita bacanya 2x ditambah 2. Nah, yang kedua setelah kita tulis x tadi, maka nih lihat. Yang dibaca terakhir tadi kebalikan kan ya inverse itu, yang dibaca terakhir maka kita tulis duluan. Yang baca terakhir kita tulis duluan. Plus 2, plus. Berarti kebalikannya apa? Min. Ya. Berarti apa? Tadi X min 2. Gitu ya. Nah, kemudian balik lagi ke sini. Yang paling mendekati dengan X adalah 2 kali. Gitu ya. Nah, 2 maksudnya di koefisien dari X. Ya, koefisien dari X. Nah, 2 ini adalah apa? Kali. Berarti kalau pindah jadi bagi. Ya, kalau pindah jadi bagi. Sehingga inverse dari 2x ditambah 2 hasilnya adalah apa? X min 2 per 2. Paham ya? Paham? Nah, itu mungkin agak sedikit ambigu karena di situ antara konstanta dengan koefisien sama-sama 2. Nah, selanjutnya di sini yang kedua ya. Ini berarti pertama langsung kita tulis apa? Y inverse sama dengan X. Kemudian di sini konstantanya adalah min 6. Ya, min 6. Kebalikan dari min adalah apa? Plus. Berarti kita tulis X plus 6. Ya, X plus 6. Nah, selanjutnya yang melekat pada X ada koefisiennya adalah 3. 3 ini kali. Berarti kalau pindah jadi bagi. Berarti inverse dari 3X min 6 adalah apa? X plus 6 per 3 ya, per 3. Gampang ya? Gampang. Ini kalau misalkan apa? Fungsinya fungsi linear ya, fungsinya fungsi linear. Oke. Nah, kemudian bagaimana menentukan rumus fungsi inverse dari fungsi rasional? Fungsi rasional misalnya seperti ini. Nah, X ditambah B dibagi CX ditambah D. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman sekalian belajar tentang aljabar linear, ya ini fisika ya. Fisika sepertinya nggak belajar aljabar linear ya. Ya semester 1. Tapi pernah belajar ya. Pernah belajar di SMA yaitu mengenai metrik. Ya, mengenai metrik. Kalau teman-teman sekalian belajar mengenai metrik tentang inverse. Ya ini juga tentang inverse ya. Inverse. Maka adjoinnya ya, adjoinnya adalah apa? Teman-teman sekalian apa?
membalik ini ya. Ini inverse-nya. Inverse-nya itu berarti apa? Ditukar, gitu kan? Ditukar, kemudian dibalikkan gitu ya. Kayak gitu nggak sih? Jadi kalau misalkan inverse dari metrik A, B, C, D, itu kan sama dengan seperdeterminan. Determinannya adalah AD dikurangi BC, kan gitu. Kemudian dikalikan dengan apa? Min D, kan gitu. Min B, kemudian apa? Min D, kemudian apa? C, kemudian min D, C, kemudian B ya di bawahnya di sini, kemudian di sini min A, kan gitu ya. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini yang berubah itu hanyalah diagonal utamanya saja. Yang di apa berubah diagonal utamanya. Di sini menjadi apa? Min D. Karena ada X-nya ya, min DX. Ditambah B, kemudian CX, min A. Dalam keadaan awalnya di sini semuanya positif. Ya, dalam keadaan semuanya awalnya positif. Nah, ini sebenarnya bisa apa namanya? Ya dicari dengan menggunakan tadi yang pertama tadi. Tapi di sini apa? Secara langsung ya, secara langsung. Sebenarnya bisa ya, bisa. Ini kalau nanti teman-teman saya berharap sih ada waktu luang ya untuk membuat videonya. Jadi qadarullah untuk setelah apa namanya sudah beberapa lama tidak dapat mata kuliah kalkulus diferensial, ya, tidak dapat mata kuliah kalkulus diferensial dan untuk akhir-akhir ini memang banyak ya hal teknis ya non teknis yang menjadikan belum dapat membuat video. Seperti sekarang ini qadarullah saya lagi di kampung ya. Lagi di kampung. Jadi pas kemarin hari Ahad ya, hari Ahad itu pulang kampung qadarullah ada bulik meninggal. Ya tapi ya hikmahnya banyak lah insya Allah. Nanti kita akan dapatkan foto-foto yang fresh untuk menjadi background di video yang akan datang insya Allah. Nikmati saja ya, nikmati saja. Oke. Nah ini ya mudah-mudahan saya bisa bikin catatan yang di sini ya. Intinya untuk mengingatnya seperti ini ya, mengingatnya. Jadi kalau misalkan di dalam metrik itu diagonal utama kan dari kiri atas ke kanan bawah ya. Ini hanya cara mengingat saja ya. Dari kiri atas ke kanan bawah. Maka yang di sini itu ditukar kemudian dikalikan dengan min. Sehingga di sini AX ditambah B per CX ditambah D, inverse-nya adalah min DX ditambah D per CX min A. Dengan X tidak sama dengan A per C. Kenapa ada syarat seperti ini? Kenapa ada syarat seperti ini? X tidak sama dengan A per C. Karena kalau X-nya A per C, maka menjadi apa? Kan misalkan di sini C kalikan A per C akan sama dengan apa? C dibagi C 1 gitu kan. Tinggal A saja. A dikurangi A sama dengan 0. Itu untuk menghindari penyebutnya itu sama dengan 0. Ya, untuk menghindari penyebutnya sama dengan 0. Tadi ya, kalau misalkan menyebutnya 0 maka tidak terdefinisi. Gitu ya. Oke. Ya, sementara ini masuk doktrin dulu ya. Doktrin, harus paham gitu ya. Harus paham. Itu apa? Inverse dari X ditambah B per CX ditambah D akan sama dengan min DX ditambah B per CX min A. Itu doktrin gitu ya. Di dalam matematika sebenarnya tidak ada apa namanya? Dominannya bukan doktrin ya. Maksudnya begini. Kalau di filsafat itu ada filsafat matematika tentunya ya, bukan filsafat teologi ataupun usul. Itu ada perdebatan bahwasanya matematika itu adalah ilmu kesepakatan. Ilmu kesepakatan. Kemudian ada lagi yang berpendapat bukan kesepakatan, tapi ilmiah gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan ditinjau dari kedua-duanya itu semuanya benar itu ya. Ilmiah, tapi di dalamnya mengandung kesepakatan. Contoh kesepakatan itu misalkan begini. Angka 0, kenapa sih 0 itu seperti ini? Ya bulatan gitu ya. Itu adalah kesepakatan. Kenapa angka 1 itu seperti garis? Kenapa angka 2 itu seperti itu? Kenapa angka 3 itu seperti itu? Nah, itu masuk ke kesepakatan. Tapi lebih dominannya bukan kesepakatan gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan matematika itu kesepakatan, ada yang seperti itu ya, ada yang masuk kesepakatan tapi
ya dominannya adalah ilmiah gitu ya, dominannya adalah ilmiah. Kemudian selanjutnya di sini C yang C menentukan fungsi inverse dari fungsi kuadrat. Nah, sebenarnya di sini kuncinya adalah jika ada AX kuadrat tambah BX ditambah C, maka teman-teman sekalian jadikan fungsi ini menjadi apa? Menjadi fungsi kuadrat murni terlebih dahulu. Fungsi kuadrat murni terlebih dahulu. Kuadrat murni itu seperti apa sih? Nah, ini sama seperti ini. Kuadrat murni itu seperti ini. X ditambah A kuadrat ditambah B. Sehingga nanti dengan cara seperti tadi menggunakan mencari inverse fungsi linear ini bisa seperti ini. Itu pertama kita tulis X, kemudian dari belakang menjadi min B. Nah, kemudian apa kuadrat menjadi akar, kemudian min A seperti itu. Ya. Itu bisa itu ya. Bisa dipahami ya. Nah, contoh lagi misalnya seperti ini. AX ditambah B kuadrat ditambah C. Nah, kalau misalkan tadi dengan cara linear tadi berarti pertama apa? Tulis X, kemudian yang terakhir dibaca adalah C. Maka menjadi apa? Min C. Kemudian selanjutnya apa? Kan? X AX plus B kuadrat ditambah C. Kalau misalkan mau dikeluarkan membuka itu yang mana dulu sih gitu kan. Berarti kan ini dulu kan. Ini dulu. Kemudian apa? A dulu ya. Setelah ini baru apa? A terlebih dahulu, kemudian kuadrat, kemudian plus ya kurang. Berarti kita tulis apa? X terlebih dahulu, kemudian apa? Min C, kemudian dibagi A, kemudian apa? Diakarkan, kemudian di sini ada plus B maka menjadi kurang B seperti itu. Kenapa ini ditulis plus minus gitu ya? Kenapa tertulis plus minus? Ya, hasil dari akar itu plus minus. Tapi kalau secara umum plus saja gitu ya. Tambah gitu ya. Jadi kalau secara umum plus hasilnya ya. Nah, intinya tadi apa? Jadikan persamaan kuadrat murni. Contohnya misalkan ini nih. X kuadrat ditambah 2X min 3. Kalau jadi persamaan kuadrat murni bagaimana? Ini menjadi apa? X ditambah 1 ya. X ditambah 1 kuadrat. Untuk yang ini saja ya. Untuk yang ini. X kuadrat ditambah 2X min 3 itu akan sama dengan X ditambah 1 kuadrat. Nah, nilai X ditambah 1 kuadrat itu berapa? Yaitu X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, ini harusnya memang enaknya offline ya untuk menjelaskan ini. Enaknya offline ya. X kuadrat ditambah 2X menjadi X min 1, X ditambah 1 kuadrat. Sementara nilai dari X ditambah 1 kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Artinya, X ditambah 1 kuadrat itu biar hasilnya menjadi X kuadrat ditambah 2X harus dikurangi 1 ya. Harus dikurangi 1. Bayangin ya. Teman-teman bayangin. Ya, qadarullah pen tabletnya juga belum nyampe ya. Kalau ada pen tablet mungkin bisa dioret-oret ini ya. Ya, teman-teman sekalian juga nikmatilah ya. X kuadrat ditambah 2X menjadi X ditambah 1 kuadrat dikurangi 1. Kemudian karena di sini ada min 3, maka min 3 dikurangi min 3. Sehingga menjadi X ditambah 1 kuadrat min 1 min 3 jadi min 4. Sehingga menjadi apa? X ditambah 1 kuadrat min 4. Ya. Hasilnya tadi apa? X kuadrat min X kuadrat ditambah X ditambah 1 kuadrat min 4. Atau nanti saya coba cari oret-oretan. Dari tadi ya X kuadrat ditambah 2X min 3 ya. Kelihatan ya teman-teman sekalian ya. Ini kan awalnya apa? X kuadrat ditambah 2X, oke, min 3. Nah, di situ yang saya tandain ya, X kuadrat ditambah 2X itu menjadi X plus 1.
Nah, dari mana X plus 1-nya? Ya, 1 itu didapatkan dari 2X ditambah 2X dibagi 2 ya. Jadi kalau koefisiennya genap, ya mau baik genap maupun ganjil itu kalau misalkan menjadikan kuadrat murni itu dibagi 2. X plus 1 ya kuadrat. Nah, sementara X plus 1 kuadrat itu kalau misalkan kita jabarkan, itu nilainya itu akan kelebihan 1 gitu ya. X kuadrat plus X plus 1 kuadrat itu kalau misalnya kita jabarkan menjadi X dikuadratkan X kuadrat, 2 kali X kali 1 sama dengan 2X, 1 dikuadratkan sama dengan 1. Seperti ini. Jadi nilainya dia akan seperti ini ya, X kuadrat tambah 2X ditambah 1. Nah, biar nilainya sama dengan ini saja, ya, sama dengan ini saja, maka 1 ini kita apa? Hilangkan, itu apa? Dikurangi dengan 1 kan gitu. Sehingga yang di atas ini menjadi apa? X plus 1 kuadratkan, ya, X plus 1 kuadrat dikurangi 1. Paham ya? Nah, kemudian karena di atas ada min 3, maka di sini tulis lagi min 3 seperti itu. Sampai sini paham? Oke. Nah, kemudian di sini ini menjadi apa? Y sama dengan X ditambah 1. Kelihatan? Ya. Y sama dengan X ditambah 1 kuadrat. Nah, kemudian di sini min 1 dikurangi min 1 min 3 menjadi berapa? Min 4. Ya, min 4. Nah, setelah seperti ini, teman-teman sekalian bisa langsung apa? Cari inverse-nya, ya, bisa cari inverse-nya dengan cara yang tadi, dengan cara seperti pada persamaan linear. Yaitu yang pertama langsung kita tulis di sini Y inverse. Kemudian kita tulis lagi di sini X. Nah, kemudian dari belakang, ini kan min 4 ya, min 4. Kalau misalkan inverse-nya, ya, kan dari sini kalau kita baca X plus 1 kuadrat min 4 gitu kan, min 4. Atau kalau misalkan kita mau buka, ya, mau kita pretelin nih, yang pertama kali, ibaratnya kalau kupas bawang gitu ya, ini ibu-ibu itu insya Allah paham ya. Jadi kalau masak bukan pakai bumbu instan ya, itu paham bumbu-bumbu rempah misalkan. Nah, kalau kupas bawang tentunya yang dikupas adalah kulit yang paling belakang, ya. Yang dikupas adalah kulit yang paling belakang. Nah, kulit yang paling belakang adalah min 4. Ya, kulit yang paling belakang adalah min 4. Maka inverse-nya min 4 yaitu adalah apa? Plus kan gitu. Maka min jadi plus 4. Nah, kemudian kulit kalau bicara bawang tadi ya, kulit selanjutnya adalah 2. 2 ini pangkat ya, pangkat 2. Maka apa? Kalau misalnya baliknya adalah apa? Akar. Ya. Berarti menjadi akar X plus 4. Ya. Kemudian selanjutnya adalah plus 1. Nah, plus 1 itu apa? Inverse-nya adalah apa? Min ya. Ingat, akarnya hanya sampai di sini saja. Kemudian menjadi apa? Min 1. Seperti ini. Paham ya? Itu menjadi apa? Y inverse sama dengan akar X plus 4 dikurangi 1. Ada yang tanyakan? Gak ada ya? Alhamdulillah. Nah, kemudian yang di bawah, bagaimana keadaannya kalau misalkan seperti ini? Ya, AX ditambah B kuadrat ditambah C. Kenapa di sini min B-nya itu belakangan gitu ya? Kenapa di sini A-nya masuk dalam tanda akar? Nah, seperti tadi sebenarnya. Yaitu antara, kita berpikir ya, antara A dengan kuadrat, itu yang lebih di luar, itu yang mana gitu. Maksudnya kalau misalkan tadi, ya filosofinya dalam kulit bawang, yang di luar itu yang mana? Untuk yang melekatkan dengan X. Ya, kita fokusnya pada X. Kalau misalkan begini nih. Ya, kita masuk ke logika matematikanya. Setelah di situ ada A X ditambah B kuadrat. Salah ya. A X ditambah B kuadrat gitu ya. A kalikan X ditambah B kuadrat. Misalkan di sini adalah Y.
Nah, kalau misalkan di sini kita mau cari intinya, dan intinya hanya X saja, maka yang pertama kali bergeser itu yang mana? Yang A atau kuadrat? Yang A atau kuadrat? Ini kan ada A, ada kuadrat. Yang mana nih? Yang? Coba ya, kalau saya tulis kuadrat ya. Saya tulis kuadrat. Misalkan X, berarti menjadi akar. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya A ya. A berarti menjadi apa? Per ya. Gitu ya. Kemudian B menjadi min. Kayak gini. Min B. Yakin? Yakin gak nih? Ini nih. Ini A kali X ditambah B kuadrat. Ini yang paling dekat itu apakah A X plus B kuadrat ini dulu, atau A X plus B kuadrat? Apakah pengalinya itu A-nya itu pengalinya itu terhadap X plus B saja, atau terhadap X plus B dikuadratkan? Ini mungkin bisa membuka ya cakrawala teman-teman sekalian. A ini mengalihkan dengan X plus B dikuadratkan, atau hanya pengalinya terhadap X plus B saja? Berarti kuadrat ini melekatnya pada A atau pada X plus B? Pada X plus B. Berarti logikanya ini satu kesatuan ke sini dong. Ya enggak? Nah, kalau logikanya ini satu kesatuan, berarti ini lebih di luar dong. Ya, paham. Nanti teman-teman sekalian bisa buktikan dengan menggunakan angka. Kalau hasilnya seperti ini bagaimana? Nah, hasil selanjutnya, kalau misalkan ini di luar dari X plus B kuadrat, maka hasilnya seperti ini teman-teman sekalian. Dari tadi ya, misalkan Y sama dengan A kalikan X plus B kuadrat ditambah C ya, ditambah C. Nah, kalau misalkan keadaan seperti itu, maka di sini menjadi apa? Y sama dengan pertama adalah X gitu ya, X. Nah, yang tadi dulu deh, yang tadi pertama teman-teman sekalian. Berarti di sini X, kemudian min C gitu ya, min C, kemudian per A, kemudian akar, kemudian min B gitu ya.